Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriansyah Kasim, kelas B, semester 4, jurusan Sejarah, Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini guna untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Ismail Fitro, SPD, MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang saya bawakan yaitu gaya belajar peserta didik. Kita masuk pada pendahuluan. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Gaya belajar adalah cara individu dalam menerima, mengolah, dan memahami informasi. Memahami gaya belajar peserta didik sangat penting bagi pendidik agar proses pembelajaran lebih efisien dan efektif. Dalam materi kali ini, kita akan membahas berbagai gaya belajar serta strategi pengajaran yang sesuai dengan setiap gaya belajar. Yang pertama itu ada definisi gaya belajar. Gaya belajar adalah kecenderungan individu dalam menyerap dan memproses informasi dengan cara tertentu. Setiap orang memiliki cara unik dalam memahami materi yang dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, dan preferensi pribadi. Dengan memahami gaya belajar, pendidik dapat menyusun strategi pembelajaran yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua itu pentingnya memahami gaya belajar. Memahami gaya belajar peserta didik membantu pendidik menyesuaikan metode pengajaran agar lebih efektif. Jika gaya belajar diperhatikan, peserta didik lebih mudah memahami materi, meningkatkan motivasi belajar, dan mengurangi rasa bosan. Selain itu, strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dapat meningkatkan hasil akademik dan membangun kepercayaan diri peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, 3 jenis gaya belajar. Terdapat 3 jenis utama gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Setiap jenis memiliki karakteristik yang berbeda dan cara peserta didik menyerap dan memahami informasi. Gaya belajar visual mengandalkan penglihatan, auditori melalui pendengaran, dan kinestetik melalui gerakan serta pengalaman langsung. Pendidik perlu mengenali setiap gaya ini agar pembelajaran lebih efektif. Gaya belajar visual. Peserta didik dengan gaya belajar visual lebih mudah memahami informasi melalui gambar, diagram, grafik, dan warna. Mereka cenderung lebih cepat menangkap materi jika disajikan dalam bentuk ilustrasi dibandingkan teks tertulis. Strategi pembelajaran yang efektif untuk mereka termasuk penggunaan mind map, presentasi visual, serta video pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep. Adapun gaya belajar auditori. Peserta didik auditori lebih mudah memahami materi melalui suara, musik, dan diskusi. Mereka lebih suka mendengarkan penjelasan, mengikuti ceramah, dan berdiskusi dengan teman untuk memahami konsep. Pendidik dapat menggunakan metode seperti pembelajaran berbasis diskusi, rekaman suara, atau lagu edukatif agar materi lebih mudah dipahami oleh peserta didik dengan gaya belajar ini. Terakhir, gaya belajar kinestetik. Peserta didik kinestetik memahami informasi melalui gerakan dan pengalaman langsung. Mereka cenderung lebih suka belajar dengan praktek langsung, eksperimen, atau aktivitas fisik yang melibatkan tangan dan tubuh. Metode pembelajaran yang efektif untuk mereka meliputi simulasi, permainan edukatif, serta proyek berbasis praktik yang memungkinkan mereka belajar dengan cara yang lebih interaktif. Materi selanjutnya adalah mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. Pendidik dapat mengenali gaya belajar peserta didik melalui observasi, kuesioner, atau eksperimen dengan berbagai metode pembelajaran. Dengan mengamati bagaimana peserta didik merespon materi yang disajikan, peserta didik dapat menentukan pendekatan yang paling sesuai.
Pemahaman ini memungkinkan pengembangan strategi pembelajaran yang lebih variatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Masuk pada strategi pembelajaran untuk gaya visual. Untuk peserta didik visual, pendidik dapat menggunakan infografis, diagram, tabel, dan video sebagai media pembelajaran. Penggunaan warna dan gambar dalam materi ajar juga membantu mereka memahami konsep dengan lebih baik. Selain itu, metode seperti pembuat catatan berbasis mind mapping dapat meningkatkan daya ingat mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, strategi pembelajaran untuk gaya auditori. Peserta didik auditori dapat belajar lebih efektif dengan mendengarkan ceramah, diskusi kelompok, atau mendengarkan rekaman suara. Pendidik dapat menerapkan metode storytelling, debat, dan presentasi lisan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Selain itu, menggunakan ritme atau lagu dalam menyampaikan materi dapat membuat mereka lebih mudah mengingat informasi. Strategi pembelajaran yang terakhir adalah menggunakan gaya kinestetik. Pendidik dapat mengajarkan peserta didik kinestetik melalui aktivitas fisik, eksperimen, atau pendidikan edukatif. Menggunakan alat peraga, simulasi, atau praktik langsung dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi. Selain itu, metode belajar berbasis proyek atau tugas lapangan juga menjadi strategi paling efektif bagi peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Materi yang terakhir ialah mengombinasikan gaya belajar. Setiap peserta didik bisa memilih lebih dari satu gaya belajar. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang mengombinasikan berbagai gaya belajar dapat meningkatkan efektivitas pengajaran. Misalnya, pendidik dapat menggabungkan presentasi visual dengan diskusi dan praktik langsung agar semua peserta didik dapat memahami materi sesuai dengan preferensi mereka masing-masing. Yang terakhir masuk kepada kesimpulan. Memahami dan menerapkan strategi pembelajaran berdasarkan gaya belajar peserta didik sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan menyenangkan. Dengan mengenali perbedaan gaya belajar, pendidik dapat menyusun metode yang lebih variatif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini akan membantu meningkatkan hasil belajar serta motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Sekian video pembelajaran materi gaya belajar peserta didik dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.